ya Allah tolong izinkan nanti kita buat tempat pusat zikir, kajian kitab plus zikir di sekitar kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat TK News. Jumpa dengan saya Saiful Cerah. Insya Allah masa depan kamu semakin cerah. Hari ini saya spesial karena sedang berada di Ribat Nuraniyah yang berada di salah satu ruko di Bilangan Ciputat dekat kampus UIN Syarif Hidayatullah. Sedang berada di sini sama siapa? Pasti penasaran? Kita sambut saja, ini dia Bapak Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Khair, alhamdulillah baik. Alhamdulillah alamin. Apa kabar Buya? Ini selama ini salah satu ulama thariqah muda yang banyak kiprahnya, yang sedang membangun Ribat Nuraniyah. Apa latar belakangnya nih Buya? Kok bisa membuat Ribat Nuraniyah tapi di bilangan ruko nih Buya? Ini penasaran saya. Ya, ada dua hal sebenarnya. Pertama, selama beberapa tahun saya emang tinggal di sekitar kampus. Di Ma'had Darussunnah, dan kita sudah biasa berinteraksi dengan mahasiswa takhasus hadis, jadi spesialis hadis. Jadi anak-anak muda membaca hadis, mengkaji hadis, menghafalkan hadis. Jadi mereka walaupun penampilannya seperti mahasiswa biasa, tapi di dalamnya sudah ada mahabbatun Nabi, mencintai Nabi SAW. Namun belum ada pusat atau komunitas mengkaji kitab-kitab tasawuf. Maka saya berpikir kayaknya kita harus buat. Tapi formatnya belum ada. 2016, 2017 Allah izinkan saya berdakwah di Prancis, di KBRI, di Marseille, KJRI, dan beberapa wilayah lain. Kita kemudian silaturahmi kepada pengamal-pengamal tasawuf yang ada di Prancis. Dan itu banyak sekali. Mereka punya zawiyah. Saya berkunjung ke salah satu zawiyah thariqat Budshisiyah yang didirikan oleh Sidi Hamzah qaddasallahu sirrahu. Budshisiyah ini gabungan Qadiriyah dan Syaziliyah. Ketemu juga dengan sahabat-sahabat mulia lah di sana. Kita zikir mulai dari jam 6 sampai jam 10. Karena jam 6 itu ba'da asar, jam 10 baru maghrib. Tempatnya di mana? Tempatnya di ruko. Atau semacamnya rumah kayak ruko. Cuma kamar bahkan lebih besar dari tempat kita ini daripada tempat mereka. Namun zikir terasa hikmat. Saya berpikir kemudian, ya Rob, mereka di tengah hiruk pikuk kemajuan Eropa, kesibukan orang-orang di Eropa dan peradaban yang sangat berbeda dengan peradaban Afrika, Arab, ya, apalagi timur kita. Tapi mereka setiap malam Jumat punya tempat berzikir. Maka saya berpikir, ya Allah tolong izinkan nanti kita buat tempat pusat zikir, kajian kitab plus zikir di sekitar kampus. Ketika pulang, benar 2 tahun sebelumnya saya sudah ditawarkan untuk memakmurkan satu kantor yang sudah nggak dipakai oleh sahabat kita, orang yang muhsinin. Tapi saya tolak sampai 3 kali. Yang keempat baru saya terima. Setelah dapat inspirasi itu dan istikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi mulai tahun 2000? Ini udah tahun kedua. Ya. Berarti 2019 Bu ya? Ya, aktifnya 2019, tapi sebenarnya udah mulai aktivitasnya 2018. Namun cikal bakalnya sudah dari 2014 saya sudah mulai buka kajian, tapi pindah-pindah tempat. Kita belum kajian hikam, gitu belum ya? Ada. Pindah-pindah rumah, teman, kontrakan, pesantren gitu. Kitabnya tidak berubah ya, hikam ya, kitab-kitab Ibn Arabi, Insan Kamil Al-Jili. Belakangan kita upgrade dengan kitab Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi, Khatmul Awliya. Ini apa namanya? Ini kan unik Bu ya. Ada di ruko, di bilangan kampus, yang kalau kita telusur nih lingkungan kampus nih nggak ada zawiyah semacam ini Bu ya. Sebenarnya ada keinginan nggak Bu ya,
untuk mengkader juga mahasiswa-mahasiswa supaya lebih mengenal tarekat ini? Emang ketika kita buat sesuatu, kita emang sudah buat planningnya bahwa target kita memang orang-orang intelektual. Kampus sudah banyak mengkaji tasawuf, tapi tasawuf lebih banyak kepada tasawuf nazari, falsafi. Jadi tasawufnya teoritis. Kitab-kitab yang kepelajari juga kitab-kitab yang ajib, mulai dari Ghazali sampai ke Ibn Arabi. Tapi sayangnya tatbik amalinya tidak ada. Maka saya membagi tasawuf menjadi dua. Ada tasawuf nazari, falsafi, hanya teoritis, itu di kampus, jadi jurnal, tulisan. Ada tasawuf ilmi amali. Nah, ini yang sedang kita ilmi amali. Jadi kajian kitabnya jalan, jadi intelektualnya oke, lalu dipraktekkan dalam wirid tarekat. Jadi tasawuf tanpa tarekat itu sama kayak badan tapi tidak punya ruh. Allah. Kalau boleh tahu nih Buya, ini di sini tarekat apa nih Buya? Sanad. Kita alhamdulillah dapat ijazah dari masyayikh kita, Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, kemudian Samaniyah Khalwatiyah Al-Qadiriyah, juga Syadziliyah Fara' Alawiyah. Namun kita kemudian menyederhanakan, menyederhanakan menjadi Naqsyabandiyah Syadziliyah. Iya, Naqsyabandiyah Syadziliyah. Jadi Naqsyabandiyahnya dari orang lokal, sanadnya nanti nyambung ke masyayikh di Mekah, Jabal Abi Qubais, kita sebut Khalidiyah ya. Kemudian yang kedua Syadziliyah, saya dapat ijazah ammah dan khasahnya dari Maulana Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Beliau mursyid Tariqah Syadziliyah Alawiyah di Abu Dhabi, tapi asalnya Yaman. Berarti banyak mahasiswa yang sudah talqin Bu ya? Saya tidak langsung mentalkin setiap orang datang, tapi kita biasanya kasih kolbu itu kan seperti boleh disebut kadang kal ard seperti tanah, kadang kal hajar seperti batu. Kalau dia masih seperti batu, maka kita hantam dulu dengan Ismul A'zam. Salah satunya ya Hayyu ya Qayyum. Nah, nanti kalau mereka berlatih sampai terasa ringan dalam mengamalkannya, baru saya talqin. Setelah kita istikharah, minta izin kepada Allah dengan tentu salat istikharah atau doa istikharah. Setelah itu baru kita talqin. Yang kita talqinkan ya yang sesuai dengan hadis musalsal bitalqin itu. Dan itu semua sama dengan semua tarikat. Bedanya kita memulai dengan zikir khafi, zikir Ismul Jalalah, ya Allah, Allah. Kemudian zikir nafi isbat la ilaha illallah. Ada tantangan gak sih Bu ya? Ya tantangannya sederhana aja. Pertama kita mau serius atau tidak karena kita nggak tinggal di sini. Kemudian apalagi di masa pandemi banyak orang takut untuk ijtima berkumpul. Dan yang terakhir dari kharij, dari luar, orang-orang yang anti kepada tasawuf itu sendiri. Anti terhadap tasawuf. Iya. Nah, itu yang paling berat sebenarnya yang di akhir itu. Yang di akhir itu ya. Tapi selama ini berjalan, bagaimana respon mahasiswa nih Bu ya? Alhamdulillah walaupun masa pandemi itu masih malah tambah rame. Oh tambah rame malah ya? Iya, tambah rame. Karena alhamdulillah kita di sela-sela mengadakan kajian, kita mulai dengan zikir-zikir yang ma'thurat dari Sadatul Ulama, misalnya Hizb Bahar, Dalail al-Khairat. Nanti kita ganti lagi Musaba'at al-Khidriyah dengan sanad yang ada. Jadi kita mencoba menggabungkan itu yang tadi kita sebut tadi ilmi. Keilmuan itu ya, wirid itu ya harus bersanad. Iya. Ya, talqin itu ya harus bertarekat. Gitu. Berarti salah satu sisi meluruskan kesalahpahaman betul, gitu ya. Betul ya. Kesalahan kita. Jadi kita pengamal tasawuf. Kesalahan kita adalah tidak mampu menampilkan wajah tasawuf yang sebenarnya. Menampilkan wajah tasawuf yang sebenarnya. Ya, wajah tasawuf yang sebenarnya ya beraqidah Ahlussunnah, bermazhab fiqih dan berakhlak yang baik. Berarti ilmiah dan amaliyah. Jadi tidak hanya teoritis, berbicara tentang teori perennial, wahdatul wujud, ontologi, bla bla bla. Tapi kita enggak usah ke sana dulu. Al-Imam Al-Akbar Ibn Arabi sebelum sampai ke makom itu kan beliau ngaji dulu. Bahkan beliau di Ma'arijul Qudus menyebutkan 90 mursyidnya. Gitu, sampai ketemu mursyid-mursyid yang lain, mursyidnya muhadditsin,
Jadi Imam Ibn Arabi itu sendiri ahli hadis. Beliau meriwayatkan hadis langsung dengan sanad beliau kepada Nabi. Dari fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya benarlah kata Imam Junaid, nggak bisa bagian dari kami kecuali dia yahfaz kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Jadi menjaga, menghafal, melestarikan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebut ilmi. Ya. Oke, cukup Buya untuk episode pertama. Nanti di episode kedua kita mau membahas tentang salafi. Taib. Jadi untuk sahabat TKN News, jangan lupa tetap saksikan di TKN News channel YouTube kesayangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.